untuk minta bayaran satu kali menghirup udara bayar 100 rupiah. Satu kali bernapas, tarik napas bayar 100, buang napas pun bayar 100 rupiah. Maka semua orang Pak mau pasti bayar, ini apa-apa. Karena semua orang mau hidup Pak. Kalau saya punya umur Pak sekarang mungkin kurang lebih 32 tahun. 32 tahun Pak, kalau saya hitung-hitung ini mungkin sudah triliun yang saya bayar sama Allah. Kalau kira-kira Allah minta bayaran Pak atas udara yang kita hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala tidak pernah mau bilang sama hambanya, kalau kamu hirup udara bayar sama saya, tidak. Tapi kau syukur saja atas nikmat yang saya berikan kepadamu. Bahkan Imam Ghazali rahmatullahi mengatakan, jika satu orang sekiranya yang baru lahir di muka bumi ini, baru keluar dari rahim ibunya, langsung bersujud kepada Allah, terus menerus bersujud sampai mati dalam sujudnya, maka tidak akan mampu membayar nikmat Allah berikan kepadanya. Ada orang Pak baru lahir langsung sujud, terus menerus sujud sampai mati dalam sujudnya, maka dia tidak akan mampu membayar nikmat yang Allah berikan kepada dia. Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau sekiranya kau mau menghitung nikmatku, tidak bisa, tidak mampu. Mau bayar nikmatku, tidak mampu. Air lautan kau jadikan tinta sebagai untuk menulis nikmatnya Allah. Seluruh daun-daun kau jadikan kertas, dan seluruh ranting pohon kau jadikan pena. Tidak akan mampu membayar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita hari ini. Walau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jika sekiranya seluruh air lautan kau jadikan tinta, seluruh dan kau jadikan pena untuk menulis kalimat Allah, menulis nikmat Allah, semua akan habis. Kau tambah lagi akan habis. Tapi nikmat Allah Ta'ala tidak akan pernah ada habisnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita nikmat yang paling besar. Ini kita harus syukuri Pak. Hari ini, detik ini Allah Ta'ala berikan kita nikmat yang besar. Apa nikmatnya Pak? Dikasih harta? Bukan. Hari ini Allah kasih nikmat jabatan? Tidak Pak. Allah kasih pangkat sekarang Pak? Tidak ada. Apa tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita? Dalam waktu hadis dikatakan sayangnya Allah kepada satu orang hambanya ini lebih sayang daripada satu orang ibu sayang kepada anaknya. Lebih sayang Allah Pak 70 kali lipat kepada seorang hamba daripada sayangnya ibu kepada anaknya. Ada pernah satu orang ibu Pak katakan, nah kalau satu bulu-bulumu jatuh di tanah, saya akan ambil kembali, taruh kembali di badanmu. Di mana jatuh bulu-bulu tanganmu? Ada seorang ibu Pak rela mati untuk anaknya. Di India Pak ada satu orang ibu yang naik kereta tidak dapat tiket untuk duduk. Dia berdiri di antara pintu kereta. Walhasil ini ibu tertidur, anaknya dipas dari tangannya. Jatuh anaknya Pak. Anaknya terjatuh. Otomatis ini ibu tidak pikir panjang, dia lompat dari kereta. Lompat dari kereta hadirin. Walhasil anaknya masih hidup, ibunya sudah meninggal dunia. Bagaimana saya ibu kepada satu orang anaknya? Di zaman Nabi SAW ketika Nabi menang dari satu peperangan, maka ini orang tawanan ini jadi hamba sahanya para sahabat. Maka Nabi sayang sama sahabat. Lihat itu ibu, kenapa ya Rasulullah? Dia sekarang sibuk cari-cari anaknya, langsung disusui. Betul ya Rasulullah? Apakah itu ibu tega lemparkan anaknya ke dalam api? Maka sahabat katakan, tidak mungkin ya Rasulullah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Kata Nabi SAW, ketahuilah sayangnya Allah kepada kalian, kepada hambanya jauh 70 kali lipat daripada sayang satu orang ibu kepada anaknya. Mana bukti Pak Allah sayang, Allah Ta'ala sayang ini? Mana buktinya Pak? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sibukkan diri kita dalam perkara agama. Ini yang pertama. Tadi ini kita sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Pak Imam baca tasbih subhanallah 33 kali. Dia baca tahmid alhamdulillah 33 kali. Baca takbir 33 kali, semua 99. Dan dia Pak Imam cukupkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali. Kata Nabi SAW, siapa setiap selesai dia sholat, dia baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai 1 kali, semua berapa 100. Maka walaupun kesalahannya Pak, walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan, sebanyak busa yang ada di lautan, maka Allah telah ampuni semua. Ini hadis sahih Pak, riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan kita hari setelah
Kita sholat Pak, kita duduk di majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah Taala akan mudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Allah. Maka di majelis seperti ini Pak, di majelis yang Allah bangga-banggakan, majelis yang Allah sanjung-sanjung hadirin. Ada satu orang kemarin hari pertama diceritakan Pak, semua peserta majelis ini Allah akan ampuni segala kesalahannya. Maka malaikat kata, "Ya Allah, ada satu orang tidak puji dengar ceramah. Dia ada keperluan lain datang di majelis itu." Maka Allah Ta'ala katakan, firmankan, wahai malaikatku, semua orang hadir di majelis itu saya tidak akan rugikan dia. Walaupun numpang-numpang saya itu karena ada keperluannya. Saking berkahnya majelis Pak. Dan di akhir majelis ini akan ada pengumuman dari langit. Qumu maghfuralakum qad buddilat sayyi'atukum hasanah. Berdirilah kalian wahai peserta ahli majelis. Qad buddilat sayyi'atukum hasanah. Seluruh kesalahan kalian, seluruh keburukan kalian, seluruh dosa-dosa kalian, sayyi'atukum hasanah, Allah telah ganti dengan kebaikan dan pahala. Sama sekarang Pak, yang baik dosanya beruntung Pak. Karena seluruh dosa-dosanya Allah Ta'ala telah ganti dengan kebaikan. Ini Pak keuntungan di majelis. Dan ini Pak hidayah Pak, nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada satu orang hamba. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan dia petunjuk, la mudhillalah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyesatkan dia. Seluruh jin berkumpul, seluruh manusia berkumpul jadi satu untuk sesatkan ini orang Pak tidak akan mampu kalau Allah sudah berikan dia hidayah. Tapi na'udzubillah Pak, wa may yudlilhu, siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa berikan dia hidayah. Biar Mak Musa mulu Pak ceramah tidak bisa juga kasih hidayah. Dia ceramah Pak dakwah, tidak bisa juga. Karena sudah Allah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sudah tutup hati, telinga, pendengarannya. Ditutup Pak. Penglihatannya Allah sudah tutup. Wa may yudlilhu, siapa yang Allah sesatkan dia, la hadiyalah. Tidak satu makhluk yang bisa berikan dia hidayah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia pamannya Nabi, orang yang Nabi sayangi, orang yang Nabi cintai, ada hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau Allah tidak berikan dia hidayah Pak, tidak bisa Rasulullah berikan dia hidayah. Abu Thalib, pamannya Rasulullah, ini Nabi hari-hari sampaikan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sampai di akhir hayatnya Pak, Nabi datangi pamannya masuk dalam kamarnya, wahai pamanku, ucapkanlah satu kali saja la ilaha illallah, saya akan bersaksi dari depan Allah atas persaksian itu. Apa kata pamannya, wahai keponakanku, seandainya saya tidak malu sama kaumku ini, pasti saya ucapkan ini kalimat untuk senangkan kau punya hati. Maka Nabi keluar Pak dalam perasaan sedih Nabi Pak, maka turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ai Muhammad, la tahdi, innaka la tahdi, kamu tidak akan bisa berikan hidayah kepada orang yang kamu sayangi, man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Dan hak bagi Allah berikan hidayah petunjuk kepada siapa saja Allah kehendaki. Orang Nabi benci Pak, Allah tidak kasih hidayah. Orang Nabi sayangi, Allah tidak kasih hidayah. Tapi orang Nabi benci, Allah kasih hidayah. Satu orang sahabat Pak namanya Wahsy radhiyallahu taala anhuma ajma'in. Ini Wahsy Pak, kalau kita dengar namanya, maka kita disunahkan ucapan radhiyallahu anhu. Orang yang masih hidup di dunia Pak, sudah ada namanya di surga. Orang yang masih hidup di dunia sudah didudukan dia. Ini Wahsy Pak, dia adalah orang yang tombak pamannya Rasulullah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dia adalah orang bunuh pamannya Rasulullah, yaitu Hamzah. Tapi Allah berkehendak lain Pak, Allah kasih dia hidayah. Ini sama kita sekarang Pak, bukan keluarga Nabi, saya hidup bukan. Jauh dari zaman Nabi 1400 tahun yang lalu, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi Allah Pak kasih hidayah. Ini kesyukuran Pak. Allah Ta'ala kasih kita hidayah Pak. Maka ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan sama kita. Hakikat orang celaka Pak, hakikat orang rugi, bukan orang rugi 500 juta, 1 miliar, tidak. Tapi hakikat orang yang rugi adalah orang yang Allah Ta'ala cabut hidayah dalam hatinya. Yang tadinya bisa amalkan agama Pak, tidak bisa amalkan agama. Yang tadinya bisa hidupkan sunnah, bisa amalkan agama, tidak bisa lagi amalkan agama. Yang tadinya bisa sholat, tidak bisa lagi sholat. Ini orang rugi Pak. Orang yang Allah Ta'ala cabut hidayah dalam dirinya.
Maka nikmat hidayah Pak kita mensyukuri. Nikmat agama ini Pak kita mensyukuri nikmat. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau berikan saya punya hati ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan saya petunjuk ya Allah. Hari-hari kita doa Pak. Ulama besar saja Masyayikh Pak, setiap hari sholat hajat 12 rakaat hari-hari Pak, supaya diistiqomahkan dalam amal agama, istiqomah dalam dakwah. Abu Bakar saja Pak, jelas-jelas ini seluruh ahlu sunnah wal jamaah sepakat kalau Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali injak surganya Allah di kalangan umatnya Rasulullah SAW. Semua orang akan ikut kepada Abu Bakar ketika dia pegang bendera nanti di surga. Abu Bakar Pak sudah ada jaminannya untuk masuk ke dalam surga, dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Seandainya saya jadi rambut saja ini yang dipotong habis perkara, seandainya saya jadi rambut saja ya Allah, jadi rambutnya orang beriman, seandainya saya jadi seekor burung saya terbang bebas ke sana kemari, mati tidak dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang ulama Pak namanya Uwais Al-Qarni, tabi'in. Beliau hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Ini Uwais Al-Qarni Pak, saking miskinnya, kata ulama ini Uwais Al-Qarni ini ada presidennya para wali. Uwais Al-Qarni Pak orang yang miskin, saking miskinnya Pak dia mengais-ngais makan dari sampah. Maka pas dia mengais-ngais makan dari sampah, ada datang satu ekor anjing mau makan juga, makannya Uwais Al-Qarni. Maka dia bagi sama itu anjing. Uwais Al-Qarni katakan, wahai anjing, kamu adalah makhluk Allah dan saya makhluk Allah. Kita sama-sama makhluk ya Allah. Tapi saya akan mulia daripada kamu. Ketika saya meninggal dunia, Allah Ta'ala ridhoi saya dan Allah masukkan saya ke dalam surga, selamatkan dari azab api neraka. Wa udkhilal jannata faqad faz. Hakikat orang yang sukses Pak, ketika dia selamat dari azab api neraka, masuk ke dalam surga. Tapi kau akan mulia daripada saya. Ketika saya mati nanti meninggal dunia, Allah Ta'ala tidak ridho kepada saya. Saya dimasukkan ke dalam api neraka. Maka kau jauh lebih mulia daripada saya. Allah Subhanahu wa taala, Uwais Al-Qarni saya merisaukan dirinya, Abu Bakar risaukan dirinya. Apalagi kita ini sekarang Pak. Kita belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari kita risaukan kita punya diri. Dan nikmat agama nikmat dia kita memelihara. Jangan sampai Pak nikmat hidayah Allah Ta'ala cabut dalam diri kita hari. Karunia besar kita ini Pak. Kata almarhum Kiai Haji Uzairon, nikmat iman ini Pak, nikmat Islam ini adalah mencakup seluruh kenikmatan. Kalau Allah Ta'ala berikan Pak satu orang hamba nikmat iman dan Islam, ini sudah mencakup seluruh kenikmatan, seluruh ada kenikmatan dalam nikmat iman dan Islam ini. Kalau orang Pak sudah Allah kasih nikmat iman dan Islam, hidupnya baik, matinya baik. Hidupnya baik, matinya baik. Kaya bagus, miskin bagus. Panjang umurnya bagus, pendek umurnya bagus. Semua bagus Pak. Ketika dia hidup, ketika dia diberikan rezeki oleh Allah, dia gunakan untuk bersedekah di jalan Allah. Ketika dikasih kemiskinan, dia bersabar dan cepat hisabnya nanti. Ketika dia hidup panjang umurnya digunakan untuk ibadah. Ketika dia mati, cepat-cepat bertemu dengan Allah. Ini yang susahnya Pak. Miskin baik, kaya baik, panjang umurnya baik, pendek umurnya baik, semua baik hadirin. Dikasih harta oleh Allah, dikasih kesusahan oleh Allah, semua baik bagi dia. Kalau ada nikmat iman dan Islam Pak. Tapi kalau tidak ada nikmat agama, semua kacau Pak. Hidupnya mengeluh, matinya masuk neraka, dapat harta maksiat kepada Allah, tidak ada hartanya mengeluh sama Allah. Kalau tidak ada nikmat iman dan Islam. Maka nikmat iman dan Islam hadirin, nikmat yang mencakup seluruh kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala, untuk amalkan ini agama Pak, kita perlu keyakinan sama Allah. Bukan ibadah harta tak bisa amalkan agama, tidak. Tinggi jabatan tak bisa amalkan agama, tidak. Tapi untuk amalkan agama butuh keyakinan sama Allah. Keyakinan sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin yang sempurna bahwa hanya Allah yang kuasa, selain daripada Allah tidak ada yang kuasa. Allah Subhanahu wa taala ada hadirin sebelum makhluk ini ada. Allah Ta'ala ada sebelum kata-kata ada itu ada. Walaupun seluruh makhluk mengatakan Allah tidak ada, Allah tetap akan ada. Dan Allah Ta'ala ada walaupun seluruh makhluk sudah tidak ada. Bahkan kata-kata ada sudah tidak ada, Allah tetap akan ada hari ini. La mawjud illallah. Tidak ada yang ada Pak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini makhluk tidak ada Pak.
diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin dan sempurna kepada Allah. Selain daripada Allah tidak ada yang kuasanya. Bagaimana Pak imannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Ibrahim Pak sempurna imannya. Ketika mau dilempar ke dalam api, datang lawan mau celakakan Ibrahim, Namrud laknatullah alaihi beserta tentaranya mati-matian mau celakakan Ibrahim. Datang malaikat mau bantu Ibrahim. Datang malaikat air, bagaimana? Oh, makhluk saya makhluk juga, tidak bisa berikan apa-apa. Ibrahim yakin Pak, lawan tidak bisa berikan bahaya atau mudarat illallah, tanpa izin daripada Allah. Dan kawan pun malaikat, kau tidak bisa berikan manfaat illallah, tanpa izin daripada Allah. Ada lawan tawaju kepada Allah, datang kawan tawaju kepada Allah, Allah senang Pak. Allah Ta'ala gembira dengan orang seperti ini. Apa kata Ibrahim alaihi wassalam? Hasbunallah, cukup Allah. Maka dilempar ke dalam api Pak. Allah senang. Tidak perlu Allah kirim Pak bantuan untuk padamkan itu api. Allah tidak perlu kirim bantuan untuk padamkan itu api Pak. Tiup itu api. Tidak perlu Allah Pak. Tidak apa-apa dibakar kekasihmu, tapi Allah rubah sifatnya itu api hari ini. Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan berikan keselamatan kepada kekasihku Ibrahim. Karena hakikatnya api tidak membakar Pak. Siapa membakar? Allah yang membakar hari ini. Allah Subhanahu wa taala membakar, tidak berhajat kepada api sedikit pun. Tapi api kalau membakar Pak, minta sama Allah, ya Allah, kubakar orang ya Allah, tidaklah. Kubakar orang tidaklah. Berhajat sama Allah, minta sama Allah. Kalau Allah menghendaki api bisa membakar. Kalau Allah menghendaki kau api tidak bisa bakar kekasihku, tidak bisa membakar Pak. Allah mampu dan kuasa dengan kudratnya, tanpa api pun Allah kuasa mampu membakar. La ilaha illallah. Yakin sempurna kepada Allah. Iman yang sempurna kepada Allah. Sejauh mana kita yakin sama Allah hadirin? Sejauh mana kita yakin yang sempurna kepada Allah, tidak bercampur dengan kesyirikan, maka sejauh itu pula amal agama kita bisa kerjakan. Kapan iman tak cacat Pak? Kapan iman tak rusak? Wah, ini bahaya Pak. Datang banyak iman sunnah. Kalau sholat tak rusak Pak, masih ada sholat sunnah yang tambal-tambal. Kalau puasa tak yang cacat, masih ada puasa sunnah yang bisa tambal-tambal. Kalau ada haji tak yang kurang sempurna, ada ukuran bisa tambal-tambal. Begitu pula dengan zakat, ada sedekah bisa tambal-tambal. Tapi kalau iman kita cacat Pak, tidak ada iman sunnah. Satu orang mati tinggalkan di dunia, jangankan menafikan Allah di dalam hatinya, menyandingkan Allah dengan makhluk, Allah akan ridho hal itu. Kita mati Pak, iman yang kita bawa 99,99%, Allah Ta'ala tidak akan ridho hal itu. Allah tidak akan ridho sama kita Pak. Kan ada iman sunnah. Maka ini Pak disukai para sahabat. Hari-hari sahabat ini disukai imannya. Hari-hari sahabat ini memikirkan bagaimana keadaan imannya. Ada sahabat Pak, pengantin baru, belum nikah Pak, Isan, belum nikah San. Ada sahabat pengantin baru, ada sahabat pengantin baru, ada istrinya baru. Jadi sahabat ini sebelum datang istri dia sholat 2 rakaat dulu, sholat hajat 2 rakaat. Jadi sunnah ini Pak, sebelum kita gaul istri sholat dulu 2 rakaat supaya keturunan tak bisa jadi baik. Jadi sahabat sholat 2 rakaat, pas sholat sampai subuh ini sahabat Pak, tidak datang istrinya. Dia sholat malam sampai subuh, sampai Bilal kumandangkan azan. 3 hari berturut-turut Pak begini sahabat. Ini istri ini, saya kepada istrinya Pak. 3 malam kita cerita suami ini. Mana? Lapor sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, semua orang punya hak. Semua orang punya hak, istri yang punya hak ya Rasulullah. Kenapa suamimu? Begini yang Rasulullah ceritakan. Maka Nabi tak sama sahabat. Wahai sahabat, kenapa tidak boleh kau tidak sama dengan istrimu? Ya Rasulullah, ketika saya takbir ucapkan Allahu Akbar, maka saya melihat pemandangan surga ya Allah. Orang penduduk surga bersenang-senang dengan kenikmatan surga, dan saya melihat pemandangan neraka. Orang di sana berdesak-desakan, saling menderita satu sama lain. Saya tidak rasa lagi Pak. Jadi sahabat ini Pak, sholatnya 2 rakaat lebih nikmat daripada sama istri. Hari ini Pak, gara-gara istri kita tidak sholat. Ya susah Pak. Sahabat Pak, kalau cinta sama Nabi SAW, rela berkorban apa saja demi sunnah Nabi SAW. Rela korban apa saja Pak demi Nabi SAW. Ada satu orang perempuan. Perempuan ini ketika Nabi perang Uhud, ada kabar kalau Nabi meninggal dunia.
Makanya satu perempuan Pak gelisah. Bagaimana Rasulullah meninggal dunia Rasulullah ini? Bukan suami dia Pak. Dia kesan keluar dari rumah. Dia nanti kabarnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah kabarnya ini? Terus ada ibu, bapak kan meninggal dunia nih. Innalillah. Bagaimana keadaannya Rasulullah? Itu sudah bilang Pak. Datang lagi, bu, anak sudah syahid, anak laki-laki kita syahid di jalan Allah. Bagaimana keadaannya Rasulullah? Ibu, saudara tak meninggal ibu. Innalillah. Bagaimana keadaannya Rasulullah? Orang tua bilang, ibu suami tak meninggal dunia. Habis meninggal dunia Pak. Bapaknya, anaknya, saudaranya, suaminya, semua dikorbankan untuk agama. Meninggal jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sakit hatinya Pak. Apa yang kata itu? Bagaimana keadaannya Rasulullah SAW? Maka satu orang sahabat katakan, bu, itu Nabi di sana baik-baik dia. Dan kasih lihat dulu. Tidak percaya. Ini bu Pak bergegas ke sana melihat Rasulullah SAW. Apa dia katakan? Kita melihat wajah Nabi SAW. Ya Rasulullah, telah kukorbankan orang tuaku, suamiku, anakku, saudaraku. Kukorbankan untuk agamamu ya Rasulullah. Seluruh penderitaanku ini telah hilang ketika saya pandang wajahmu ya Rasulullah. Hari ini Pak, gara-gara keluarga ditinggalkan sunnah. Lalu cerita, kok begitu Pak? Mau jago, saya jago itu. Potong jago apa? Masya Allah. Gara-gara keluarga kita tinggalkan sunnah Pak. Dulu sahabat demi sunnah dia rela korbankan keluarganya. Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama kali masuk Islam, dia khutbah di Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukul Pak Abu Bakar. Dipukul babak belur sampai sudah hampir mati Abu Bakar Pak. Maka Hamzah ketika itu belum masuk Islam selamatkan Abu Bakar. Diselamatkan. Singkat cerita hadirin, pas Abu Bakar ini Pak siuman yang pertama kali keluar dari bibirnya Abu Bakar, bagaimana keadaannya Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana keadaannya Rasulullah. Ini memang semua orang gara-gara ini Muhammad kau dipukul. Gara-gara Muhammad ini kekasihmu kau dipukul begitu, menderita kau. Bagaimana keadaannya Rasulullah? Bila mamanya makan ke Luna, karena satu hari kau dipingsan. Diboroi kau tadi orang penduduk makan ke Luna. Makan kau dulu. Tidak makan sebelum itu ke Rasulullah. Singkat cerita ini ketika Abu Bakar ketemu dengan Rasulullah SAW, tidak mau makan Pak, langsung memeluk Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, penderitaanku hilang ketika melihat wajahmu ya Rasulullah. Hari ini Pak kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita mau belajar Pak, bangkitkan sunnah Nabi SAW. Ada kecintaan kepada sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, saya butuh kepada saudara-saudara. Ya sahabat, apakah itu saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kau adalah sahabatku, tapi saudaraku adalah orang yang tidak pernah melihatku, tapi mau beriman kepadaku. Mau beriman kepadaku. Iman kepada Allah Ta'ala tidak akan terima tanpa mengimami baginda Nabi SAW. Tidak ada yang lain Pak. Mendapatkan kebahagiaan hal dengan cinta kepada Nabi SAW. Dan cinta perjuangan besar Nabi Pak. Sunnah yang paling terbesar Nabi SAW Pak. Hari-hari Nabi Pak fikirkan umatnya. Sampai Pak Nabi meninggal dunia ini Pak, Nabi contohkan Pak. Allah contohkan bagaimana kekasihnya meninggal dunia. Hari ini Pak kalau ada orang meninggal dalam keadaan sujud viral di YouTube. Ciri-ciri orang mati dalam husnul khotimah. Orang meninggal sementara baca Quran, ciri-ciri husnul khotimah. Tapi Allah contohkan, berikan pelajaran kepada ini umat bagaimana meninggal kekasihnya Pak. Karena kita dengar riwayat Pak, Nabi mati dalam keadaan sujud. Tak pernah. Apakah Nabi mati meninggal dalam keadaan baca Quran? Tidak Pak. Ketika Nabi disukai umatnya Pak, ummati, as-salah, an-nisa, Allah Ta'ala cabut nyawanya kekasihnya. Mati dalam keadaan kerisauan hadir. Maka sunnah yang paling terbesar Pak ini ketika kita ambil ini tanggung jawab agama. Memikirkan diri kita, memikirkan saudara kita, memikirkan orang lain Pak. Bagaimana kita semua selamat dari azab Allah masuk ke dalam surga. Karena kata Nabi SAW, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna, ada tapakna, tidak sempurna satu orang hamba tanpa dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta dirinya sendiri. Kalau kita sholat Pak cinta diri kita ada kerisauan Pak untuk ajak saudara kita untuk sama-sama laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari kita azam Pak. Kita niat sungguh-sungguh
sisa waktu yang kita miliki ini Pak, ini sisa masa yang kita miliki ini kita mau gunakan untuk apa? Untuk melanjutkan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar perjuangkan agama. Bersedia sama Pak insyaallah? Selamat ini? Antum sudah 3 hari Pak ini, nanti bebas ini sama sebelum bebas kita sama kalapas. Kita sekolahkan 3 hari Pak lagi. Nah, nanti bebas Pak, kita niat untuk keluar 40 hari. Keluar 4 bulan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa ini? Orang yang ulama katakan orang yang mau kurban jalan Allah, orang yang mau gunakan harta waktunya untuk belajar Allah Subhanahu wa taala, dia seperti menghapus air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya Rasulullah mungkin habis hari tidak lanjutkan pekerjaan kita. Masalah. Dia seolah-olah Pak menghapus air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini Pak, niat sungguh-sungguh untuk gunakan waktu masa diri kita untuk perkara agama. Karena inilah harta yang sebenarnya. Harta yang kita gunakan untuk agama, waktu yang sebenarnya adalah waktu yang kita gunakan untuk perkara agama. Masih siapa insyaallah? Insyaallah. Ada maka Subhanahu wa taala. Ini malam ketiga. Insyaallah